bro, ketemu lagi dengan YouTube channel Arif.com. Kali ini di depan saya ini ada satu motor SM3. Ini adalah motor Moge 400 cc. SM3 ini adalah salah satu tipe motor dari pabrikan SM Sport asal Malaysia. SM Sport sendiri di Indonesia di bawah naungan PT Force Indonesia yang mewadahi dua merek, yaitu SCM atau lebih dikenal dengan SIM yang terkenal dengan motor-motor maticnya itu. Kemudian yang kedua adalah SM Sport. Nah, salah satu tipe yang dijual di Indonesia itu adalah SM3. SM3 ini sebenarnya diperkenalkan tahun lalu di tahun 2019, namun mulai didistribusikan kepada konsumen itu sekitar bulan Juli 2020. Karena ya tahu sendiri di awal tahun seharusnya udah didistribusikan, tapi ada pandemi akhirnya agak ketunda hingga di bulan Juli baru didistribusikan oleh PT Force Indonesia ke tangan konsumen semua. Dan inilah salah satu unit yang sudah di depan saya, mau saya ulas. Akan saya bahas di bagian depan dulu. Di bagian depan ini kelihatan kekar, bisa dilihat. Saya lihat dulu bagian shocknya itu memakai shock USB diameter yang besar. Untuk diameter batang shocknya ini memakai 41 mili, jadi emang pas untuk moge yang di sekitar 400 cc-an. Kemudian di paling atas dilihat ini adalah visor kecil untuk menutupi bagian speedometer. Dilihat sih ini gimana ya, kecil, mungil, dan lucu gitu, pas gitu kalau buat motor retro ya kan. Ini kan termasuk motor modern retro. Kemudian di bagian headlampnya bisa dilihat di sini adalah membulat, khas motor-motor retro, membulat. Kemudian untuk di bagian pinggir, lingkaran paling pinggir itu adalah DRL-nya. DRL kecil-kecil memanjang. Kemudian ada 4 lampu LED. Ini adalah untuk lampu jauh. Nah, di paling tengah itu adalah lampu proyektor untuk lampu dekatnya. Ini bisa dilihat pada saat ketika dinyalakan. Ini lampu DRL-nya langsung menyala. Ketika motor dihidupkan bisa dilihat. Nah, ini bisa dilihat pada saat lampu dekatnya itu unik, lampu dekatnya tuh. Jadi ini nyalanya itu lampu nyala proyektornya ya. Jadi kayak bentuknya kayak kapal trapesium gitu, lebar gitu. Tapi ini emang terang banget ini bro, kayak kapal unik ya bentuknya. Yang penting itu adalah penerangannya itu terang gitu kan, terang nih ya, atasnya itu lurus gitu. Kemudian bagaimana ketika lampu jarak jauhnya? Lampu jarak jauhnya ini bisa dilihat, saya pindah dulu nih. Panjang banget ini lampunya, ini benar-benar panjang, ini terang lurus gitu ya. Ini kemungkinan kira-kira sekitar 50 meteran mungkin panjangnya. Kemudian kita pindah ke bagian agak turun ke bawah. Nih bisa dilihat spakbornya. Kalau yang ini adalah berwarna hijau. Di cover spakbornya ini emang menarik karena desainnya itu di sini menutupin untuk yang depan, dan ada covernya untuk menutupin yang belakang dari as shock depannya. Kemudian yang paling menarik ini adalah peleknya. Nah, bagian pelek ini memakai pelek depan ukuran 3,5 in dengan ukuran ban 120/70, diameter 17. Uniknya itu di bagian jari-jarinya ini banyak. Ini memakai ban tubeless ya, pakai ban tubeless. Kemudian jari-jarinya itu banyak. Di pinggir-pinggirnya itu dudukannya ini bisa dilihat unik gitu. Jadi nggak seperti pelek jari-jari pada umumnya ya, unik ini bentuknya. Kemudian untuk di bagian rem depannya ini memakai rem udah radial mount, ini memakai kaliper 4 piston. Jadi emang pakem ini bagian rem depannya, terlebih udah memakai ABS juga. Kemudian kita lihat di bagian saklar ya, saklar sebelah kiri ini kalau kita lihat sekilas, oke,
Kalau dilihat sekilas, nah ini dilihat sekilas ini seperti saklarnya saklar motor Yamaha Vixion ya. Hanya ditambahin dengan saklar hazard nih. Ini ada tombol hazardnya. Kemudian di sini ada tombol dim. Tombol dim. Ini adalah tombol lampu jauh dan dekat. Ini ada tombol lampu sen kanan dan kiri, dan di bawahnya ada klakson. Nah, kemudian pindah ke bagian saklar kanan. Saklar kanan ada engine stopnya, engine stop. Kemudian, nah, yang menarik ini adalah masih memakai saklar on off, bukan AHO lagi ya. Kalau motor sekarang kan lebih ke AHO, jadi udah tidak bisa dimatikan lagi lampunya. Tapi kalau untuk di SM3 ini masih bisa dimatikan. Ini posisi kondisi lampu menyala, ini kondisi lampu mati. Kemudian di bawah ini ada tombol untuk starter. Kemudian untuk di tuas rem ini memiliki 4 pengaturan. Bisa yang paling dekat, kemudian bisa dijauhkan. Ini memiliki 4 pengaturan. Jadi cukup menarik juga fitur dari SM3 ini ya, terutama untuk di bagian pengeremnya. Jadi handle-nya itu bisa diatur. Bagian speedometer. Speedometer ini desainnya model analog digital. Bisa dilihat di sini, saya hidupkan dulu ya. Oke, ini. Nah, di sini RPM-nya itu hingga mencapai redline sampai 12.000. Lalu apa aja yang di dalamnya? Di dalam speedometer dari SM3 ini, di sini ini ada lampu jauh, kemudian di sini ada sinyal ABS, kemudian ini lampu netral. Ini sinyal untuk bensin ketika bensin udah mau habis berkedip. Kemudian di sini adalah sinyal injeksinya, ini sinyal lampu sen kanan dan kiri. Kemudian di bagian digitalnya ini ada odometernya. Ada odometer, kemudian ada trip A, kemudian trip B. Kemudian di sini adalah di speedometernya. Nah, ini adalah sinyal untuk oli. Ini untuk kapasitas bensin, dan ini adalah temperatur dari suhu mesin. Jadi untuk tampilannya itu memang minimalis tetapi sangat informatif untuk di kelas Moge 400 cc. Lalu di bagian tangkinya ini membulat besar, ini kapasitasnya itu 18 liter. Ini dengan tutupnya. Oke, nih. Ini kapasitasnya 18 liter. Memang udah pas sih dengan desain retronya ya. Ini desain dari tangkinya. Kemudian di bagian radiatornya. Radiator ini ternyata cukup lumayan besar. Nih radiatornya, ini tutup radiatornya. Kemudian yang menarik juga ini adalah di sini nih, bro. Di sini ini adalah lain daripada yang lain, karena bukan hanya sebagai penampilan secara eksotik, tetapi di sini ternyata adalah ada tabung reservoirnya. Nih bisa dilihat. Ini adalah tutup tabung reservoirnya. Nih. Jadi untuk pengecekan juga lebih mudah. Biasanya tabung reservoir posisinya di samping kanan kiri atau di bawah tangki, tetapi ini adalah di belakang ban depan. Lalu untuk di bagian extra fan-nya alias kipas radiatornya ini gede, bukan hanya gede, tetapi dua. Ini memiliki 2 kipas radiator. Nih, makanya ketika motor pada saat jalan dia suaranya kencang kipasnya, karena ini memakai 2 kipas radiator. Dan uniknya lagi, ini adalah mereknya Panasonic, bro. Nih kipasnya ini mereknya Panasonic. Jarang-jarang ada motor yang kipasnya itu merek sekelas Panasonic. Ini ada di motor SM3. Nih kipasnya 2 biji ya, kipas untuk radiator dengan merek dari
Panasonic. Pindah ke bagian mesin. Mesin SM3 ini memakai kapasitas mesin 378 cc, 2 silinder segaris dengan dalam satu silinder itu memakai 2 klep. Power yang dikeluarkan dari mesin ini adalah 27 kW di kitiran 9000 rpm, kemudian untuk torsinya itu 33 Nm di kitiran 6500 rpm. Ini sudah memakai teknologi injeksi. Bisa dilihat di sini, ini adalah bagian throttle bodinya. Karena motor ini memang sudah memakai mesin injeksi. Kemudian di bagian knalpot itu unik ya, karena memakai 2 silinder ke belakang. 1 silinder itu memakai 1 silinder. Kemudian dilihat dari desain joknya. Joknya ini unik, membulat. Busanya itu saya bilang sih tidak empuk-empuk banget dan tidak keras juga, sedang sih, sedengan lah. Kalau di pas buat riding juga desain dari keempukan dari jok ini sedang sih, nggak empuk. Kemudian kita lihat ini bagian lampu belakangnya. Lampu belakangnya ini membulat, khas modern retro, sudah LED. Pas lah buat desain dari modern retronya. Kemudian untuk lampu sennya kedua-duanya itu juga sudah LED, namun sayang desainnya sih kok kotak ya. Kenapa nggak membulat gitu, biar pas dengan khas motor-motor retro. Kemudian pindah ke bagian belakang. Di bagian belakang ini adalah shock breakernya, itu menarik, memakai warna merah. Kemudian shock breaker ini bisa disetel 5 tingkatan, jadi memakai 5 preload. Jadi sebenarnya kalau untuk ayunan shock breaker belakang ini empuk banget, makanya kalau untuk pemakaian seharian apalagi sering bonceng, saya sarankan untuk menyetel 1 tingkat lagi agar tidak terlalu empuk, biar ketika kita menikung itu tidak terlalu limbung. Kemudian untuk bagian peleknya, pelek ini dibekali pelek 4,5 in, ukuran bannya adalah 150/70. Lagi-lagi desain peleknya tadi yang unik, tadi udah saya bahas, seperti yang di depan tadi. Memakai untuk pengeremannya itu single piston, cukup pakem, tetapi memang lebih pakem di bagian depan karena memakai 4 piston ya, dan rem cakram bagian depan pun sudah memakai tipe radial. Oke, ini adalah bagian belakang. Sekarang pindah di bagian riding positionnya. Secara feel riding ekonominya ini motor nyaman. Setang agak ke belakang ya, panjang. Jadi posisi tangan itu rileks. Posisi pundak masih nyaman, oke buat jarak jauh. Dan bahkan saya bilang kalau buat jarak jauh sih sangat oke ya. Kalau buat touring ini masih bisa dibilang adalah nyaman pol. Nah, itulah tadi review dari SM3 dari SM Sport ya, Moge 400 cc, tapi harganya itu loh cuma 88 juta rupiah. Murah pakai banget buat itu lagi, karena pihak SM Sport juga melalui PT Pos Indonesia itu menjamin bahwa motor ini meskipun mesinnya didatangkan dari Taiwan melalui tim pabrikan SM Sport di Malaysia dan di CKD oleh PT Pos Indonesia di Cikarang, memiliki kualitas mesin yang grade A. Grade A ini PT Pos Indonesia menjamin bahwa menggaransi motor ini sebanding dengan motor-motor Jepang yang ada di Indonesia. Jadi ya harga 88 juta menurut saya sih worth it juga. Oke bro, cukup sekian review kali ini dari aripitstop.com. Semoga bisa membantu kalian semua. Monggo silahkan like dan subscribe video ini, dan jangan lupa tunggu selalu video-video review yang lain dari aripitstop.com. Terima kasih, matur nuwun.